Klik record aja. Oke, baik. Analisis masalah. Nah, jadi tadi gunakan peserta menemukan masalah nyata dalam tusinya. Jadi ada gap ya, kondisi saat ini, kemudian ada kondisi yang diharapkan. Jadi kondisi saat ini adalah sesuai standarnya seperti ini. Jadi gap itu ada standar, ya tadi seperti Bu Faida katakan, oh ini Bu sudah ada standar dari akreditasi, ini kondisi saat ini, kemudian kondisi yang diharapkan sebenarnya ini sesuai standar. Ada standar yang tidak sesuai dengan standarnya. Ada keadaan yang tidak sesuai standarnya, maka terjadilah gap. Kan begitu ya Bu? Nah, jadi sudah ada standarnya bahwa misalnya rasio dosen itu 1/50, tapi kenyataannya 1/70. Nah, berarti terjadi gap. Ya. Kemudian gap selanjutnya adalah standarnya dosen itu harus memenuhi kompetensi, misalnya sebagai lulusan, kalau misalnya guru, oh dia harus lulusan minimal SPD, kemudian ternyata yang dipakai sarjana ekonomi, misalnya contoh ya, ini contoh saja, ya berarti itu terjadi gap, terjadi masalah. Nah, terjadi masalah. Jadi itu kita buatkan matriks kondisi saat ini, kemudian kondisi yang diharapkan. Nah, maka tools analisis yang Bapak Ibu gunakan tadi, pilihlah USG untuk memilih prioritas masalah. Nah, kemudian atau tidak mesti harus USG ya teman-teman, tadi bisa menggunakan APKL, kemudian kalau Bapak Ibu merasa bahwa oh ini masih belum tajam, maka gunakan lagi USG. Nah, kemudian untuk menentukan setelah kita memilih prioritas masalah, maka karena masalahnya agak kompleks, maka kita perlu mencarikan penyebab utamanya. Nah, maka penyebab utamanya itulah biasa kita menggunakan tree problem diagram. Nah, tree problem diagram itu sama dengan fishbone. Sama dengan 5W. 5W what, apa Bu? What, when, where, ya. Nah, itu semuanya bisa kita gunakan untuk tadi yang Ibu Faida gunakan ya, selain fishbone. Ya, selain fishbone. Jadi kenapa harus kita gunakan lagi sebab akibat? Karena ini masalahnya agak kompleks. Jadi harus dicari siapa penyebab utamanya. Men-nya kah? Uangnya kah yang bermasalah? Ya kan gitu. Metodenya kah? Prosesnya kah? Lingkungannya kah? Siapa yang paling bermasalah? Nah, itu dianalisa lagi sedemikian rupa. Sehingga kita betul-betul tahu bahwa ada penyebab masalah utama. Nah, penyebab masalah utama itulah kita carikan solusinya dalam bentuk gagasan kreatif. Nah, dalam bentuk gagasan kreatif itulah maka nanti dari gagasan-gagasan yang sudah dilakukan, misalnya tadi kita sudah melakukan USG, kemudian APKL USG, kemudian kita sudah melakukan fishbone, kemudian kita lakukan lagi SWOT. Nah, sehingga kita menemukan 4 solusi. Maka gagasan kreatif itu tentu ada 2 di situ, bahwa ada gagasan konseptual dan ada gagasan nyata. Yang tadi saya sampaikan bahwa keterbatasannya CPNS dalam menyelesaikan gagasan kreatif, sarana prasarananya, tentu itu adalah salah satu keterbatasan CPNS. Nah, tetapi kita bisa membuat gagasan itu menjadi sederhana. Nah, jadi kita tidak menyepelekan gagasan yang sederhana, tapi kita lihat nilai tambahnya. Bisa jadi yang dari sederhana itu memberikan nilai tambah yang sangat berarti. Nah, berarti penulisan penyelesaian isu yang komprehensif sepanjang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi untuk penulisan dalam aktualisasi nantinya itu berbasis SMART. What SMART? Spesifik. Apa yang kita lakukan itu harus spesifik. Jadi kalau Ibu mau buat edukasi, dibilang edukasi. Kalau kita mau bilang sosialisasi, sosialisasi. Kalau kita mau peningkatan apa, maka kita harus ukur apakah dari meningkat ke rendah, nah seperti itu. Jadi dia harus spesifik, ya spesifik. Kemudian M-nya measure, jadi dia harus terukur. Ya, terukur misalnya begini, misalnya Ibu mau melakukan edukasinya melalui apa, dengan apa, berapa jumlahnya, itu artinya begitu, terukur ya.
jumlah misalnya kita mengedukasi melalui pembuatan e-modul misalnya. Berapa e-modulnya? Ya, berapa e-modulnya dan untuk siapa? Siapa sasarannya? Nah, itu semua harus terukur. Nah, kemudian achievable bisa dipertanggungjawabkan, kemudian reliable, realistis untuk bisa kita kerjakan, dan time bound. Nah, jadi kita akan melihat bahwa aktualisasi nanti akan Bapak Ibu buat itu sederhana, tapi dilihat dari nilai tambahnya. Nah, kadang-kadang begini, bagaimana sih Bu cara supaya kelihatan nilai tambahnya? Nah, bisa kita tambahkan misalnya berbasis apa? Ya Bu ya, Bu Faida. Misalnya Bu Faida tadi melakukan edukasi penerapan standar operasional prosedur penjaminan mutu kampus misalnya. Nah, ini basisnya apa, Bu? Nah, berbasis media audiovisual misalnya gitu. Nah, itu disebut dengan nilai tambah. Kita melakukan edukasi, tapi bukan edukasi yang biasa-biasa saja, maka kita tambahkan nilai tambah, oh saya kasih basisnya misalnya, saya kasih basisnya apa tadi, audiovisual atau berbasis multimedia, karena ada beberapa media yang akan saya gunakan. Ataukah, oh tidak, saya mau buat responsif. Nah, misalnya, responsif, misalnya responsif budaya kerja, artinya begitu, peningkatan budaya kerja, peningkatan. Jadi responsif itu responsif mempercepat, kayak seperti mempercepat ya, seperti itu. Nah, jadi ada nilai-nilai tambah dalam aktualisasi yang kita lakukan. Nah, itu yang dimaksud. Nah, kemudian yang harus kita fokuskan itu bahwa setiap penetapan isu itu gagasannya harus kita karena diberi waktu hanya 30 hari, maka selalu saya ingatkan bahwa harus buat sederhana, terukur, kemudian ada nilai tambahnya. Nah, seperti itu. Nah, maka tadi teman-teman untuk supaya sederhana, mudah dan terukur, maka pilihlah, maka biasa saya sarankan menggunakan tapisan McNamara. Karena jika terdapat dalam beberapa gagasan kreatif untuk mengatasi satu isu, tapislah dengan menggunakan tapisan MC Namara seperti di bawah ini, sehingga diperoleh gagasan yang kreatif yang paling besar kontribusinya terhadap penanganan isu. Nah, jadi paling murah dan paling mudah dikerjakan dalam waktu 1 bulan. Nah, karena ini benar-benar kita realistis ya Bu ya, realistis apa yang akan kita buat. Jangan sampai kita tidak bisa capai dalam waktu 1 bulan. Nah, jadi itulah yang biasa membuat orang kenapa ditunda kelulusannya, karena dia merencanakan sesuatu tapi dia tidak bisa capai dalam waktu 1 bulan. Ya. Nah, jadi orang bilang begini, "Ah, dia ini kan pintar, kok bisa ditunda kelulusannya?" Tidak selesai outputnya. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini kalau diaktualisasi karena dia sifatnya aksi dilakukan, jadi kadang teman-teman tuh bernanti-nanti, nanti saja deh, kan masih lama 1 minggu, masih 4 minggu. Nah, setelah sudah mau di ujung, tidak selesai Bapak Ibu ya. Jadi itu tadi, kita tidak boleh memandang pekerjaan itu adalah sebelah mata. Jadi pokoknya kita harus mempersiapkan diri dengan baik untuk melakukan aktualisasi ini, karena lebih memang begitu akan terukur bagaimana teman-teman menginternalisasikan nilai-nilai berakhlak di dalamnya, di dalam aktualisasi itu secara komprehensif apabila teman-teman menghayati itu, ya benar-benar melakukannya, kemudian menerapkan nilai-nilainya, itu tidak akan hanya menjadi yang penting selesai laksar. Nah, tetapi benar-benar menjadi habits dan betul-betul kita mendapatkan peserta yang sesuai dengan karakter bangsa yang diinginkan oleh Kemendikbud untuk teman-teman dibentuk kepribadiannya menjadi sebagai sosok ASN yang harapan bangsa nanti yang bisa meneruskan nanti perjuangan apalagi teman-teman dosen yang sudah senior ini ya, yang itulah disebut dengan Iron Stock. Iron Stock itu adalah orang-orang yang melanjut. Jadi Bapak Ibu ini adalah orang yang melanjutkan nanti orang-orang nanti yang sudah pensiun. Jadi rektor itu nanti pensiun, nanti beberapa tahun kemudian Pak Muhtar sudah jadi rektor ya.
Nah, Rektor UNM. Amin. Amin, Oke. amin. Nah, nanti saya pulang ambil S3 saja berarti di Makassar. Ya. Ya, sebenarnya saya lagi menunggu Pak Mutar, dokter terapan di UNM. Kalau sudah ada dokter terapan yang terakreditasi, saya berminat untuk ambil dokter terapan. Saya tidak terlalu tertarik dengan dokteral yang sekarang yang tidak terapan. Khususnya kita ilmu sosial. Jadi kalau ilmu pasti mungkin dokternya masih oke lah ya, kayak spesialis dan seterusnya. Tapi kalau saya lebih cenderung ke yang terapan. Tapi belum ada ya Pak Mutar? Dokter terapan di UNM belum ada. Saya belum terlalu update. Iya, yang saya dengar itu yang akan buka STI Alan Makassar. Cuma yang terakreditasi baru di Jakarta. Jadi ya kita tunggu nantinya ya, karena kenapa kita di birokrasi kalau kita cuma mau berteori, ada apalagi namanya agak susah saya membagi pengalamannya nanti ketika dia lebih ke teorinya saja. Nah, tapi kalau diterapkan benar-benar kita bagaimana kita menemukan teorinya, kemudian bagaimana kita menerapkannya seperti itu. Lebih kayak sama dengan aktualisasi seperti itu. Ya, baik teman-teman, kita akan lihat dulu ya penugasan individu. Kemudian kita coba stressing, walaupun nanti tidak semuanya, tapi kita lihat dulu ya satu persatu tugas individunya. Ya, dimulai dulu Ibu Siti Nurrahmi, silakan. Mohon tunggu sebentar ya, Bu. Oke. Oke, mohon izin share screen. Ya, baik. Silakan Bu. Ya, ini isu yang saya terangkat di tugas individu terkait manajemen dan smart ASN, yakni terkait bagaimana kode etik seorang ASN. Jadi di sini saya mengangkat satu isu, jadi tersangka korupsi 6,3 miliar ASN di Parepare pamitan di grup WA gitu ya. Oke, saya melihat bad practice dan best practice-nya. Dari segi bad practice, dari berita ini yakni adanya tindakan penyalahgunaan kekuasaan melalui tindakan korupsi. Jadi yang terlibat kasus korupsi di sini adalah pejabatnya dan mantan pejabat seperti itu di dinas kesehatan di Kota Parepare. Nah, perilaku korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan kode etik seorang ASN, yakni melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Jadi sebenarnya kode etik seorang ASN itu harus bertindak jujur ya, tetapi ada tindakan penyalahgunaan yang terjadi di sini. Nah, yang saya soroti di situ adalah ada satu kutipan berita di mana si tersangka ini ketika akan ditahan dia mengirimkan grup pesan WhatsApp di grup. Nah, jadi pesannya seperti ini dikutip di berita, teman rekanku semua, saya mohon maaf, hari ini akhir dari kebersamaan kita, saya ditahan di lapas kelas 2A Parepare. Maafkan segala hilaf dan salah, terima kasih atas segala bantuannya selama ini. Jadi saya menyoroti pesannya ini. Nah, di sini saya melihat bahwa ini sebenarnya salah satu digital skill ya, jadi dia bisa memanfaatkan media sosial dalam hal berkomunikasi, tetapi saya menyoroti dari segi digital culture dan digital etiknya itu kurang pas menurut saya. Kenapa saya melihat bahwa yang dimaksud dengan kecerdasan digital itu adalah ketika kita melakukan komunikasi via elektronik, kita ingin membangun suatu komunikasi yang bermakna. Apa yang dimaksud dengan komunikasi bermakna? Artinya pesan-pesan yang kita sampaikan kepada orang itu adalah sesuatu yang sifatnya bermanfaat untuk orang lain, seperti itu. Nah, di sini yang saya lihat pada pesannya yang ditulis oleh Jamaluddin Ahmad ini, dia menyampaikan ungkapan perpisahan seperti ya, dan dia memohon maaf, tetapi permohonan maafnya itu tidak spesifik.
apakah dalam bentuk karena dia memohon maaf karena sudah melakukan kesalahan dalam hal tindakan penyalahgunaan kekuasaan seperti itu, ataukah dia meminta maaf karena harus berpisah dengan teman-temannya seperti itu. Nah, jadi saya melihat bahwa seharusnya secara culture, secara etik, seharusnya dia lebih spesifik pada mengedukasi misalnya bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah seperti itu. Nah, sedangkan kalau dilihat best practice ya tentu saja yang bertentangan dengan best practice ya seharusnya dia bisa bisa menggunakan kekuasaan itu atau menggunakan jabatan dia sebagai seorang ASN itu dengan lebih memperhatikan kode etik seperti itu. Nah, upaya optimalisasi best practice dalam tugas saya memaparkan ada 2 hal yang bisa diupayakan untuk mengoptimalkan. Yang pertama itu menerapkan gaya hidup sederhana. Nah, jadi di manajemen ASN itu kan kita sudah dijelaskan bahwa sebenarnya seorang ASN itu sudah punya hak ya, beberapa hak yang diberikan oleh pemerintah. Misalnya gaji, tunjangan, dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita di dosen itu kan juga ada yang namanya uang lauk pauk seperti itu ya. Jadi pada dasarnya pemerintah itu sudah menyiapkan berbagai kebutuhan agar ketika kita menjalankan tugas kita itu kita sudah tidak lagi berupaya untuk mencari sumber penghasilan yang istilahnya mencari keuntungan seperti itu ya, mencari keuntungan yang bisa berujung pada tindakan korupsi. Nah, itu kan yang diharapkan. Nah, apa yang kemudian terjadi, mengapa misalnya banyak yang ASN terlibat korupsi, dalam pandangan saya itu karena adanya gaya hidup. Gaya hidup yang sifatnya itu hedonis. Mereka berbelanja tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi membelanjakan benda, membelanjakan sesuatu itu terhadap benda yang tidak dilihat apakah benda itu sesuai dengan kebutuhannya dan lain sebagainya seperti itu. Jadi menerapkan gaya hidup sederhana adalah salah satu upaya untuk mengoptimalisasikan tadi best practice. Kemudian yang terakhir tentu saja dengan penerapan sistem keterbukaan informasi publik. Sekarang kan sudah banyak ya sistem pemerintahan kita itu sudah banyak mengacu kepada sistem pemerintahan yang berbasis digital. Jadi banyak pelayanan-pelayanan publik itu dilakukan secara digitalisasi, misalnya pengurusan berkas-berkas itu sebenarnya selain untuk efektivitas, tetapi juga untuk meminimalisir ada tindakan-tindakan korupsi, misalnya pungli, joki, dan lain sebagainya. Jadi penerapan sistem keterbukaan informasi publik ini penting, selain tadi dengan berbasis digital, tapi juga bagaimana mempertanggungjawabkan pengelolaan dana dari pemerintah kepada rakyat seperti itu. Jadi ya mungkin secara singkatnya seperti ini tugas yang sudah saya buat. Ya. Oke, bagus sekali ya Bu ya isu yang diangkat ya, mesti mengambil dari apalagi kasus korupsi yang itu tadi. Tapi itu dia pegawai ASN di mana Ibu yang beliau ini tadi di kasus ini? Di Parepare Bu, saya lihat di beritanya itu di Parepare. ASN-nya enggak jelas kemana? Dinas ini Bu, dinas kesehatan. Kepala dinas atau cuma ini saja? Saya tidak menyertakan membacanya dari detail ya oke. Tapi sangat menarik apa yang Ibu angkat. Bagus sekali ya Bu ya, bagaimana mengidentifikasinya bahwa ini apalagi namanya pokoknya bagus ya kalau saya melihatnya tadi dari mengangkat isunya, kemudian diidentifikasi masalahnya, kemudian dihubungkan dengan digital etik, kemudian digital dari dari gestur dan seterusnya ya, bagus. Saya kira terima kasih Bu Siti, saya kira cukup sangat baik sekali. Terima kasih. Lalu Ibu Delma, silakan. Silakan ya. Share dulu. Ya, oke, izin share Bu. Ibu Siti mohon bisa stop share dulu. Oke. Ya, bisa Bu. Ya, teman-teman bisa. Bisa. Ya, untuk kasus yang saya angkat
Ya, sebenarnya ini terjadi di salah satu instansi yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan, khususnya di Dinas Pendidikan Sipil, sesuai pengalaman sendiri, Bu. Makanya di sini tidak saya tampilkan karena memang tujuan untuk presentasi sekaligus menjelaskan bahwa ini adalah pengalaman saya sendiri ketika berkunjung ke salah satu instansi untuk keperluan pembaruan KTP. Ya, teman-teman bisa dengar? Bisa, bagus. Oh ya. Iya, sesampai di sana karena memang masih dalam suasana COVID, kita masih harus mematuhi protokol kesehatan. Beberapa pengunjung di kantor datang tidak mematuhi protokol kesehatan, baik masyarakat yang datang berkunjung untuk pengurusan administrasi dan lain-lain maupun ASN-ASN yang ada di kantor. Jadi tidak memakai masker, tidak mencuci tangan dan bahkan tidak menjaga jarak. Bukan hanya masyarakat yang ada di tempat antrian yang sekalipun di tempat antrian sudah ada tanda-tanda silangnya sebagai tanda bahwa kita tidak bisa menempati tempat yang ada tanda silangnya, tetapi tetap juga ada yang duduk di situ. Selain itu yang menjadi sorotan adalah ASN yang ada di ruangan kerja. Selain tidak memakai masker, maka banyak sekali yang datang sekalipun tidak di ruangan situ tempat dia bekerja, datang dan bercanda bersama. Dan ini mungkin yang menjadi perhatian khususnya bagi kami sebagai masyarakat yang sering beranggapan bahwa kalau untuk keluar harus menggunakan masker, harus menjaga jarak, bahkan untuk naik kendaraan umum pun sangat was-was dengan pertimbangan bahwa ketika selesai dari keluar, kita akan kembali ke rumah dengan, kalau saya pribadi mempunyai 2 anak balita. Jadi ada begitu banyak pertimbangan untuk ada di tempat umum. Sementara ketika ada di tempat umum untuk pelayanan publik, yang mereka-mereka yang menerapkan aturan itu sendiri tidak melaksanakannya. Ini saya mengangkat untuk bad practice, praktisnya tidak mematuhi aturan yang berlaku, kemudian tidak disiplin, yang kedua tidak disiplin. Nah, yang saya dapati di sini, Bu, waktu tanya untuk pegawai yang menangani KTP, pembaruan KTP, jawaban dari rekan sekerjanya, oh sedikit lagi karena yang bersangkutan belum ada. Sementara waktu saya datang dari rumah sudah pikir bahwa harus 1 jam lebih awal supaya bisa mendapat antrian yang pertama. Ternyata sampai di sana menunggu dan petugasnya belum ada. Selanjutnya untuk yang ketiga, tidak bertanggung jawab terhadap tupoksi. Di sini saya menaruh misalnya bermain HP saat jam kerja. Karena waktu hari itu, pegawai yang saya tunggu-tunggu, yang datangnya terlambat, sampai di tempat kerja, hal pertama yang dia lakukan adalah bersosial media. Status atau apalah, yang pasti yang saya lihat itu dia membuka Facebook. Nah, artinya ketidakkomitmen terhadap diri sendiri dan tidak bertanggung jawab terhadap tupoksi yang dia terima. Nah, sementara best practice-nya harusnya kita taat terhadap aturan yang berlaku sebagai ASN. Bertanggung jawab terhadap tupoksi, kemudian disiplin. Disiplin artinya memulailah dari diri sendiri. Ketika kita disiplin dalam diri sendiri, maka kita juga mampu menerapkan itu di tempat di mana kita bekerja. Nah, kemudian upaya-upaya agar bisa meningkatkan kinerja sebagai ASN, menurut saya harusnya kita menumbuhkan rasa cinta terhadap negara melalui bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita. Kemudian yang kedua, menaati setiap aturan yang ada. Dan yang ketiga, terus berbenah dan berusaha menjadi dan melakukan yang terbaik bagi negara. Jadi sekalipun ada aturan-aturan, rasa cinta terhadap negara, tapi kalau dari diri kita sendiri tidak mau berbenah, maka semuanya itu pasti sia-sia. Makanya yang 3 poin yang ketiga tetapi justru yang penting, terus berbenah dan berusaha menjadi dan melakukan yang terbaik bagi negara. Demikian Bu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih yang diangkat terkait dengan isu manajemen ASN ya, Bu ya. Oke, Ya. ini hal-hal yang sederhana tapi memang harus menjadi perhatian kita ya, Bu ya. Apalagi kita tadi ya anak kecil ya. Oke. Baik. Terima kasih Bu Delma, saya kira sangat baik sekali. Terima kasih. Lalu lanjut Ibu Kartika Mbaban. Oke, silakan Bu Kartika.
Bu ya? Ngelag Bu ya? Aku masih. Aku kayaknya ngelag Bu ya, nggak bisa Bu ya? Saya share screen ini ngelag ya. Coba sebentar. Apakah sudah kelihatan teman-teman? Bisa, ada. Silakan Ibu. Isu yang berkaitan dengan manajemen dan smart ASN, saya ambil langsung. Ada banyak sebenarnya saya ambil, tapi saya ambil beberapa saja, beberapa. Yang Maaf Bu Kartika, suaranya kayaknya kurang jelas ini. Oke. Sudah bisa? Bu Ria? Lumayan. Ya, sudah jelas. Ya, saya pilih beberapa saja dari banyak kasus yang saya ambil. Yang pertama mungkin ini masih hangat sekali. Di kita pencurian data oleh Bejorka. Ini sebenarnya dilakukan oleh pihak luar, tapi saya menyoroti ke bagian pihak yang menjadi terkait. Pihak terkait itu ada beberapa instansi pemerintahan yang tentu saja di sana bekerja para ASN yang menurut saya kenapa hal ini bisa terjadi itu karena ada digital skill atau berarti ada kekurangan di pihak pekerja atau di pihak pegawai ASN yang bisa menimbulkan celah sehingga terjadi kejadian ini. Jadi mungkin ini terjadi harusnya bisa diatasi dengan melakukan edukasi, melakukan pelatihan, peningkatan kompetensi untuk ASN yang bekerja di tempat tersebut. Nah, yang kedua, ini ada kecurangan dalam seleksi ASN. Ini berkaitan dengan manajemen ASN, ini penyalahgunaan jabatan, melanggar nilai-nilai dasar ASN, etika profesi, dan sebagainya. Ini terlibat korupsi. Ada sumber beritanya. Ini seharusnya bisa diatasi atau bagaimana tindakan upaya untuk meminimalis terjadinya kejadian-kejadian seperti ini. Ini ada program yang sudah dibuat oleh pemerintah dalam pengelolaan manajemen ASN, yaitu pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan SDM, pendalaman dan pengalaman nilai dasar dan kode etik ASN, koreksi, evaluasi, dan peningkatan integritas, di mana di sini perlunya ditingkatkan kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya. Kemudian pemupukan integritas ASN. Dan praktik yang mungkin bisa dilakukan adalah memberikan pelatihan. Salah satunya mungkin untuk calon ASN yang seperti sedang kita jalani itu adalah Latsar yang sedang kita lakukan saat ini. Jadi ada pendalaman, penanaman nilai-nilai dasar ASN, di mana kita belajar tentang bagaimana kode etik seorang ASN dan nilai-nilai berakhlak. Kemudian saya ambil satu kasus lagi, mungkin ini dekat dengan Bu Ria ini ya. Oknum ASN yang tendang motor pelajar di Sinjai. Ya Bu Ria ya. Nah ini ada beberapa sumbernya. Ini saya kira berkaitan dengan manajemen ASN dan ini penyalahgunaan jabatan, melanggar nilai-nilai dasar ASN dan kode etika profesi juga. Nah, ini seharusnya bisa diupayakan bagaimana mengatasi bad practice yang seperti ini itu dengan pelaksanaan sistem merit juga itu bisa, pendalaman pengalaman nilai dasar ASN dan sebagainya seperti di atas. Ini juga seharusnya bisa dilakukan walaupun mungkin sudah ASN yang berpengalaman, mungkin ada kalanya dilakukan pelatihan, penguatan kembali itu dengan melakukan seperti Latsar yang sedang kita jalani saat ini. Mungkin 3 ini yang bisa saya teman-teman dan Ibu, sebenarnya ada banyak saya ambil kasus, tapi mungkin ini saja dulu, saya kembalikan ke Bu Isyanet. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu, saya kembalikan kepada Ibu. Ini isu saya ambil dari manajemen ASN. Oh, ini isunya saya ambil dari dari Smart ASN seperti itu. Jadi ada kelihatan ya sumber-sumber isunya. Baik, terima kasih Bu Kartika. Lalu Bu Faidah Yusuf, silakan Ibu. Ya, baik Bu. Terima kasih. Saya share screen.
Mhm. Sudah terlihat? Sudah, Bu, sudah. Oke, baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Faida Yusuf. Akan mempresentasikan tugas analisis kasus bad practice dan best practice. Nah, tugasnya adalah belanja kasus atau mencari kasus ya untuk dianalisis. Nah, berita korupsi berita laman dari kompas.com. Saya mendapatkan Profesor Rektor Koruptor. Nah, di sini tim KPK mengamankan 8 orang pintar bergelar sarjana sampai profesor yang berbuat tidak benar menerima suap, yakni Rektor Unila dan kawan-kawannya. Para pejabat Unila tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri tahun 2022. Nah, ini melihat kasus ini kita sebagai ASN betul-betul menjadi contoh untuk tidak seperti ini. Nah, bad practice dalam kasus operasi tangkap tangan perilaku ini menyimpang dalam tujuan manajemen ASN, yaitu mengelola ASN yang profesional, bebas dari KKN dan melanggar aturan perundang-undangan yang telah berlaku, yakni telah melakukan pungutan liar. Nah, operasi tangkap tangan KPK terhadap pejabat Universitas Lampung ini pada 19-20 Agustus 2022 di Lampung, Bandung, dan Bali. Tim KPK mengamankan 8 orang. Kemudian menurut kasus di atas masuk di bad practice, jauh dari nilai-nilai dari ASN berakhlak, melanggar dan core value berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Terutama dalam hal berorientasi pelayanan yang tidak prima, tidak patut dicontoh oleh khalayak, karena pelayanan publik yang prima merupakan hal yang tidak dapat ditawar. Kemudian terdapat 6 elemen untuk menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas, yakni kepemimpinan, di mana komitmen pimpinan merupakan kunci untuk membangun pelayanan berkualitas. Kemudian ada penyediaan layanan, penerapan dan penyesuaian standar pelayanan, memberikan perlindungan bagi internal pegawai, pengembangan kompetensi SDM, dan secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerjanya. Nah, kemudian ini Rektor bertugas mengatur penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penunjang lainnya. Serta melakukan pembinaan terhadap dosen. Dan ini saya sangat prihatin sekali terhadap kasus yang menimpa dalam hal ini pimpinan universitas sendiri. Kasus korupsi yang terjadi di perguruan tinggi merupakan akibat dari tidak transparannya manajemen pengelolaan informasi di perguruan tinggi, kurangnya ketersediaan informasi yang dapat diakses publik telah menyebabkan pengawasan publik terhadap perguruan tinggi menjadi sangat minim. Kemudian best practice-nya yang saya temukan, ada beberapa yang aplikasi yang diterapkan, ada Street Law Anti Korupsi dan Klinik Hukum Anti Korupsi, di mana tentang upaya yang dilakukan dalam best practice di atas merupakan usaha untuk mensosialisasikan anti korupsi di bidang apapun. Disosialisasikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, sehingga klinik hukum anti korupsi dengan mengedukasi dengan sistem street law diharapkan meminimalisir korupsi. Atau jangan sampailah ada korupsi. Kemudian pentingnya transparansi menjadi tuntutan dasar bahwa proses-proses yang dilakukan dalam seleksi dan belajar mengajar di universitas mengikuti tata kelola yang baik atau good governance. Salah satu cirinya adalah transparansi. Transparansi hasil tes sudah seharusnya menjadi bagian dari proses seleksi
sehingga publik tahu dengan jelas mengapa dia tidak diterima, berapa nilainya, dan berapa ambang batas atau passing rate seseorang diterima di suatu prodi, suatu universitas negeri. Di lain pihak harus disadari bahwa PTN bukanlah milik pribadi para pejabat, pengelola, dosen, atau karyawan yang bekerja di dalamnya. PTN adalah milik pemerintah, maka sudah seharusnya PTN memberikan layanan secara adil untuk masyarakat. Kalaupun ada fasilitas khusus untuk orang-orang tertentu, tidak seharusnya mengorbankan kualitas atau aspek-aspek tata kelola yang baik. Di dalam hal akreditasi perguruan tinggi pun, good governance menjadi salah satu aspek yang dievaluasi, sehingga dalam peningkatan kinerja ASN harus betul-betul memahami dan mempraktikkan berakhlak itu sendiri. Saya kira itu yang penting sekali dalam best practice-nya. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya setuju ya Bu ya. Kalau di PTN ini harusnya tidak bisnis ya, soalnya dulu ya sedikit curhat sih, saya kalau di doktoral saja ya di Unpad itu wow fantastis juga. Biaya semester saja kan 12 juta, sekarang naik 17 juta. 15 juta. 15 ya Bu, 15 juta. Aduh. Iya, jadi kalau yang dulu saya sempat terkendala itu kan Bu ya, pas gempa kita di Palu. Oh ya. Iya kan pas gempa, kemudian tiba-tiba gempa, tiba-tiba COVID. Ya. Nggak mati bayar, sudah nggak mampu bayar Bu. Kalau pas dulu perkuliahannya kan ya tidak terlalu berat ya, 6 semester kita kan hanya fokus kuliah saja, bayar SPP. Tapi setelah kita sudah menyusun disertasi, aduh, itu sudah mulai terasa sekali Bu, ya sudah mulai sangat terasa, dan akhirnya ya jalan di tempat sampai sekarang seperti itu. Nah itu tadi saya setuju sekali, janganlah PTN itu terlalu mencari keuntungan, karena memang benar-benar kan itu ada subsidi dari pemerintah. Betul. Nah, tapi sekali lagi itu adalah pengelolaan, dan itu hanya oknum sih sebenarnya, tidak semuanya seperti itu ya Bu Haida ya. Kita berharap bahwa masih banyak rektor-rektor yang amanah ya. Jadi sehingga nanti PTN ke depan benar-benar menjadi PTN yang bisa mengakomodir kebutuhan masyarakatnya, termasuk saya kan ya Bu ya, sebagai kita juga bagian dari pendidik. Kita juga mau mengupgrade ilmu kita dengan tidak meninggalkan pekerjaan, tapi ada itu tadi, aduh berat sekali kalau tidak tugas belajar. Karena bukan berat dibuat tugasnya, berat di biaya. Betul. Nah, tapi ini nanti akan juga teman-teman dosen rasakan. Tapi kalau di dosen ini lebih banyak fasilitas dapat tubel kayak gitu, tugas belajar ya, bahkan sampai ke luar negeri biasanya kalau dosen-dosen. Nah, kalau hanya kita di media Islam agak masih terbatas dibandingkan teman-teman di dosen. Masih bersyukurlah insya Allah ya, asal nanti dimanfaatkan dengan baik fasilitas negara untuk tugas belajar. Baik, bagus sekali apa yang disampaikan Ibu Faida. Terima kasih Bu. Kita cukup, silakan Ibu Andrika. Baik, terima kasih Tabe. Izin share screen Bu Isna. Bu. Oke, terima kasih atas waktunya. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah. Sudah, Bu. Iya, terima kasih. Singkat saja supaya teman-teman yang lain juga nanti bisa mempresentasikan hasil laporannya. Jadi ini ada kasus yang saya temukan, dan ini juga terjadi di instansi saya, yaitu adanya pendataan tenaga non-ASN dari pihak BKN menyediakan aplikasi untuk mengupload berkas-berkas yang dipersyaratkan untuk pendataan tenaga non-ASN, tetapi pada
awal-awal itu banyak sekali permasalahan bahwa tenaga ASN ini tidak dapat login, kemudian juga tidak dapat melengkapi berkasnya, banyak berkas yang beda beda persepsi bahwa harusnya ukurannya sekian, tapi ternyata yang di-upload itu sekian, jadi banyak sekali permasalahan tersebut. Nah, ini terjadi di Nusa Tenggara Barat, Bu. Tapi ini hampir banyak juga terjadi di instansi-instansi lain. Jadi dari berita tersebut saya coba identifikasi untuk best practice dan back practice-nya, yaitu dari best practice dulu bahwa BKN ini sudah mengembangkan aplikasi pendataan tenaga non-ASN yang telah dikembangkan dan diuji publik hingga tanggal 8 Oktober. Namun sayangnya sebelum tanggal itu sebenarnya sudah di-launching aplikasinya. Kemudian yang kedua, dengan adanya aplikasi, tentunya database tenaga ASN dapat direkam lebih sistematis karena dapat menyimpan database secara komprehensif. Kemudian yang ketiga, ini dari best practice-nya adalah dokumen persyaratan yang diminta sangat detail dan lengkap sehingga riwayat pekerjaan tenaga non-ASN dari tahun ke tahun itu dapat terekam dan menghindari data-data yang tidak sesuai. Kemudian selanjutnya adalah bagi tenaga non-ASN yang memenuhi kriteria namun belum diusulkan dalam pendataan dan atau telah diusulkan pendataan namun belum memenuhi kelengkapan dapat mengusulkan, mengkonfirmasi dan melengkapi data riwayat masa kerja jika aplikasi BKN diperpanjang. Kemudian bagi masyarakat yang menemukan adanya ketidaksesuaian hasil pendataan diberikan kesempatan untuk melakukan koreksi atau aduan atas hasil pendataan. Itu adalah dari best practice-nya. Kemudian bad-nya adalah yang pertama itu servernya down, tidak bisa diakses, jadi tidak bisa membuat akun untuk login ke aplikasinya. Kemudian yang kedua, karena down lagi, para tenaga pendaftar itu tidak dapat melengkapi berkasnya. Nah, yang ketiga adalah tenaga non-ASN kesulitan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Salah satunya adalah slip gaji mereka yang belum diproses oleh OPD terkait. Karena memang ini slip gaji itu yang diminta, yang saya tahu kemarin di Satker saya itu memang dari awal kerja itu diminta mulai dari tahun dia diangkat SK-nya. Kemudian sampai dengan berita tersebut dirilis, persentase tenaga non-ASN yang berhasil membuat akun dan melengkapi data masih sangat rendah. Itu adalah identifikasi bad dan best practice-nya. Kemudian dari modul yang saya cari, dari referensi yang saya cari, teori atau upaya optimalisasi yang mungkin dapat dilakukan, itu teori yang saya temukan adalah menurut GIS&D, yaitu erat kaitannya, karena ini erat kaitannya dengan aplikasi digital, jadi ini yang saya temukan adalah teorinya adalah tentang prinsip digital. Jadi ada beberapa teori yang seharusnya dilakukan ketika kita dengan literasi digital, jadi ada prinsip-prinsipnya. Kemudian dari teori yang saya temukan tidak semuanya bisa diterapkan, tapi ada upaya yang bisa diterapkan. Di sini adalah praktik rekomendasi yang direkomendasikan untuk best practice-nya adalah yang pertama adalah menyediakan pelayanan inklusif dan responsif yang mendorong pekerjaan digital maupun aktivitas pembelajaran dalam artian menjaga server yang stabil sehingga tidak terjadi down ketika banyak yang mengakses. Kemudian yang kedua adalah akses yang tidak diskriminatif, artinya semua pendaftar harus diberikan hak yang sama dalam mengakses aplikasi yang digunakan. Kemudian yang ketiga adalah perlindungan privasi dari data, artinya BKN wajib melindungi seluruh database tenaga non-ASN dari pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan. Kemudian rekomendasi best practice selanjutnya yang direkomendasikan adalah menyediakan pelatihan, kesempatan belajar, pendampingan, dan bantuan partisipasi dalam kegiatan digital. Artinya perlu diadakan pelatihan atau sosialisasi atau mungkin video tutorial tata cara mengakses aplikasi sebagai upaya memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pendaftar. Nah, yang terakhir adalah BKN perlu mempertimbangkan usulan perpanjangan waktu pendaftaran jika dirasa banyak pendaftar yang belum melengkapi berkas yang dipersyaratkan. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Isna. Iya.
Baik, terima kasih Bu Andrita. Tadi Bu Andrita menyoroti terkait dengan penggunaan aplikasi memang biasa mempermudah orang lain, tetapi dampak-dampaknya jadi harus diperhitungkan pengendalian dan manajemen risikonya ya Bu Andrita ya. Bagus sekali, terima kasih Bu. Lalu Ibu Reski silakan. Ya, seperti tadi yang sampaikan Ibu Andrita, singkat padat jelas. Ibu Reski Amalia Hamka silakan. Ada hambatan Bu? Ibu Kiki kayaknya mungkin tidak dengar tadi. Atau kita lewat dulu ya Bu Rizky. Kita lewat dulu ya. Oke, Ibu Yuliandari dulu terlebih dahulu. Silakan, Ibu Yuliandari. Ya baik Bu, izin share screen. Ya, silakan Bu. Bu, Bagaimana Dek? tunggu Bu, kayaknya terclose deh Bu. Enggak, bisa kelihatan kok Bu. Tunggu Bu. Oke, siap. Tidak apa-apa. Biasa kalau PDF memang agak sedikit ini dia biasa tiba-tiba PDF-nya lagi tiba-tiba lelet hang. Kalau Bu ini Ibu Yuli kendala, saya aja Bu lagi. Tadi nge-lag, mohon maaf Bu. Ya, Iya. mungkin Ibu Kiki dulu. Oke, lanjut dulu ya lagi Bu ya, lanjut Ibu Fitriana. Fitriana, lanjut dulu Bu Fitriana supaya kita tidak habis waktunya sih 10 menit. Ibu Fitriana dulu silakan. Baik Bu, saya izin share screen ya Bu ya. Kelihatan Bu? Sangat kelihatan. Silakan Bu. Baik, Bismillah. Terkait tugas agenda 3 kali ini, saya mengangkat isu terkait literasi digital yang berkaitan dengan berita-berita hoax. Jadi saya mengangkat karena ini adalah isu yang lagi marak-maraknya sekarang, yaitu pendataan tenaga honorer yang akan non ASN. Jadi ternyata di sela-sela kegiatan tersebut ternyata ada sebuah surat yang beredar di WA para peserta, yaitu dari yang mengatasnamakan Kemenpan RB tersebut menjelaskan bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS tidak perlu pakai tes. Jadi ternyata isu itu kemudian menjadi marak dan viral di kalangan yang belum menjadi ASN sekarang. Jadi di situ ternyata ini sumbernya adalah ini sumber beritanya dari Kemenminfo. Jadi ini adalah jadi surat tersebut tertulis bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membuka sebuah apa istilahnya ini surat pengangkatan tenaga honorer yang dimana kriterianya tidak dijelaskan bahwa tanpa menggunakan tes. Yang pertama yang penting di atas 30 tahun. Terus tenaga honorernya maksudnya sudah ada home base dan belum tersertifikasi. Nah itu di sini bad practice-nya ternyata peredaran isu ini telah mengambil alih perhatian para guru honorer yang akan mengikuti
CPNS tahun selanjutnya. Nah, pendataan pegawai non-ASN yang dilakukan akhir ini ternyata dilakukan oleh pegawai tanpa pencarian informasi yang jelas. Dalam tren seperti ini, praktisnya itu banyak kemudian orang-orang yang ketika misalnya menemukan isu hoax seperti ini, belum mencek kebenarannya, kemudian langsung di-sharing informasinya. Jadi tidak melakukan saring dulu, baru di-sharing. Jadi harusnya, jadi di sini peredaran surat tersebut semakin riuh karena banyak sekali orang yang tidak mencek kebenaran itu, kemudian langsung di-share lagi ke grup-grup yang kemudian akhirnya membuat surat ini semakin beredar kemana-mana. Jadi akhirnya itulah kemudian menyebabkan kenapa isu-isu hoax itu semakin cepat menjalar. Jadi best practice-nya itu yaitu bagaimana harusnya menanggapi isu hoax tersebut dengan membaca informasi yang tepat. Salah satunya dengan mengakses situs yang terpercaya yaitu kominfo.go.id. Di situ kemudian situs yang sangat jelas informasinya bahwa itu adalah hoax, langsung ada keterangan di sebelum judul ada hoax, itu adalah opini atau mungkin semacam pemberitahuan. Nah, untuk saya menganalisa isu ini terlihat dari aspek Smart ASN dan manajemen ASN. Yang pertama, jika dilihat dari Smart ASN, ini adalah bagian dari penerapan literasi digital ya, di mana ketika harusnya ketika kita mempunyai kemampuan literasi, kita harusnya benar-benar paham sumber informasi yang kita dapatkan. Nah, di sini ada saya sebenarnya ini sudah menggabungkan semacam semacam tips-tips untuk menghadapi itu. Di sini ada melindungi diri dari berita hoax menurut LibGuides at University of West Florida. Di sini ada 4 hal yang harusnya dilakukan. Yang pertama adalah evaluasi dan evaluasi, di mana kriteria ini digunakan untuk mengevaluasi sumber berita yang akan kita sharing. Yang pertama, rekurensi dari informasi tersebut, relevansi, authority, akurasi, dan purpose. Di sini berbicara terkait keterbaruan informasi, relevansi isu tersebut, siapa penulisnya, akurasi dan ketepatannya, dan apa tujuan dari informasi tersebut. Nah, selanjutnya adalah kedua adalah Google It. Jadi, jika kita menemukan sesuatu dari sosial media, jangan langsung sharing. Kita harus telusuri apakah berita tersebut situs beritanya terkemuka. Kita harus, yang kedua adalah situs web atau cek fakta tersebut sebelum kita mengklaim bahwa itu adalah berita benar. Dan jika ada oknum tertentu yang ada oknum tertentu yang sengaja menyebarkan itu, harusnya dilaporkan. Terus yang selanjutnya adalah dapatkan berita dari sumber berita. Jadi maksudnya kita harus benar-benar tahu, sama seperti yang sebelumnya, bahwa kita harus benar-benar tahu sumber beritanya itu siapa. Dan yang selanjutnya adalah yang keempat, kita harus membedakan yang mana opini dengan fakta. Jadi di sini dipaparkan bahwa banyak sekarang orang menyebarkan berita berdasarkan opini tapi tidak sesuai dengan base data. Jadi harusnya pilih benar-benar informasi yang sesuai dengan realita dan berdasarkan fakta. Dari segi manajemen ASN, jadi untuk kasus ini adalah dari segi manajemen ASN, tentunya jika isu ini diterapkan, tentu saja ini tidak sesuai dengan salah satu kriteria manajemen ASN yang poin B, yaitu pengadaan. Pengadaan PNS di instansi pemerintah dilakukan berdasarkan penempatan kebutuhan yang ditetapkan oleh menteri. Jadi untuk menjadi PNS itu kan jelas ada tahapnya, misalnya mulai dari pertama tahap perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan dan pengangkatan menjadi PNS. Jadi terdapat proses yang jelas dalam proses seleksi dalam pengadaan PNS. Jadi seperti yang kita tahu bahwa penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS oleh pemerintah harus melalui penilaian benar-benar objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lainnya. Jadi ada 3 tahap seleksi pengadaan PNS, yaitu meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Nah, bahaya dari isu ini adalah ketika misalnya ini benar-benar merebak, ini kemudian juga membuka ruang untuk orang-orang yang selalu memanfaatkan misalnya kayak jabatan, atau mungkin ada isu calo PNS. Jadi itu kemudian memberikan kemungkinan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak profesional untuk memanfaatkan isu itu dan berbuat
semena-mena, yang pastinya KKN dalam artian nepotisme akan terus mengakar di ini dalam perekrutan ASN. Seperti itu, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Tadi juga begitu deh Bu ya, lebih fokus ke Smart ASN tadi ya. Baik, terima kasih Bu. Lalu Pak Muhtar, ini 3 menit lagi Pak Muhtar. Silakan. Ya makanya saya buru-buru ini Baik, presentasinya. baik. Ya. Terima kasih Bu. Izin saya share screen Bu. Ya, siap. Last Silakan, Bu. one. Ya, silakan. Ini 3 lembar aja. Jadi isu yang saya angkat dari berita itu adalah kecurangan dalam seleksi CPNS tahun 2021. Singkat saja, seperti yang kita tahu bahwa pada pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2021 dan pada umumnya pada tahun-tahun sebelumnya itu ada 2 bentuk tesnya. Pertama seleksi kompetensi dasar, kemudian seleksi kompetensi bidang, di mana seleksi kompetensi dasar ini dilakukan dengan model computer assistant test yang saya yakin semua teman-teman sudah melalui ini. Namun disinilah yang menjadi masalah karena ternyata dalam penyelenggaraannya model CAT ini atau computer assistant test ini juga masih dapat dilakukan kecurangan-kecurangan oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena menurut data dari BKN, paling tidak ada 30 tersangka yang melakukan kecurangan ini dengan berbagai posisi, ada peserta yang ditetapkan jadi tersangka. Bahkan dari 30 peserta itu Ibu ada 9 diantaranya itu adalah PNS atau ASN dan bahkan 2 diantaranya adalah berstatus kepala badan kepegawaian daerah. Jadi sesuatu yang sangat miris sebenarnya, dan dari sumber berita ini saya mengambil referensi utama saya kalau berita yaitu Detik sama Kompas biasanya, atau ini saya screenshot beritanya dari Detik dan bisa divalidasi bahwa ini bukan hoax. Saya juga mengakses situs Kementerian Informasi untuk memastikan bahwa ini bukan berita hoax. Kemudian identifikasi bad practice dan best practice-nya. Jadi berkembangnya kemajuan teknologi itu tidak bisa kita pungkiri, kita tidak bisa terjebak untuk tidak berada di sana, sehingga perkembangannya harus betul-betul kita ikuti, termasuk di dalamnya adalah bagaimana proses rekrutmen Detik lagi. ASN ya. Aduh, akhirnya tadi saya belum selesai, Adik Wahdah. Iya, Bu. Tapi nggak bisa karena waktunya sudah habis, tapi sudah mengakomodir kok tadi ada beberapa yang sudah tampil, dan Pak Muhtar saya sudah membaca sangat baik sekali ya Pak Muhtar. Terima kasih. Iya, makasih. Aduh, Iya. kayak teman saya. Bukan Pak Muhtar WI loh ya Pak, Pak Muhtar. Nah, saya mendengarkan Iya. suara kayak teman saya. Mirip teman Jadi kebetulan saya. Pak Muhtar, saya info Pak Muhtar ini di UNM juga Fakultas Hukum Pak. Jadi sama dengan Iya. sama-sama Betul. Pak Muhtar dan Pak Saya Muhtar. mau serahkan nanti saya punya tongkat estafet ke Pak Muhtar itu. Oh iya, ya Pak Muhtar ini dosen hukum Pak. Ya. Hukum administrasi ya Pak Muhtar ya? Gimana Bu? Hukum administrasi ya? Ya. Konsentrasi saya hukum tata negara Bu. Pas sama saya hati. Sama dengan Opa. Oh, iya. Opa juga sama. Oh ya. Jadi model-modelnya kami juga sama. Wajahnya juga mirip, Bu. Iya. Wajahnya juga mirip. Wajahnya juga lebih ganteng Pak Muhtar senior. Oke, makasih banyak Ya, semuanya. mungkin kita penutupan dulu. Oke, silakan. Ya, Pak Faisal, silakan Pak Faisal. Nanti Siap. sudah saya mau bicara bisa, nanti ada kita punya kontrak kerja lagi. Oke, siap. Ya. Ya, ke Pak Muhtar. Oke, semuanya. Ya. Sudah bisa Pak Erwin? Ya, silakan. Oke. Kepada seluruh peserta Latsar CPNS Angkatan 121, duduk siap gerak. Lapor, peserta Latsar Angkatan 121 telah selesai menerima materi. Laporan diterima, awal akhir dengan doa, laksanakan. Kepada seluruh peserta mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Terima kasih. Terima kasih Terima Pak kasih. Faisal. Assalamualaikum. Baik, kelompok saya semuanya. tadi maaf yang belum sempat tampil, tapi saya sudah lihat semuanya luar biasa. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu Terima kasih Bu Isna. Isna, Pak Muhtar, dan Ibu Spina. Tadi. Terima kasih. Saya juga ingin Angel, pamit. Ya. Pak Yasir, semoga cepat sembuh. Sakit Makasih kan? semuanya, saya pamit Ya, ke terima kasih Pak Muhtar. angkatan Terima kasih, Pak. 121 kelompok 1. Ya. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Opa. Terima kasih, Opa. Terima kasih banyak, Opa. Ye. Terima kasih, Opa. Siapa tadi yang sakit? Pak Angel kayaknya, Pak. Yasir atau yang? Oh, 2 orang yang sakit. 2 orang sama Pak Yasir. 3, Pak. Ya, nanti dikasih tahu ketuanya. Nanti kita akan konfirmasi ke ketua Pak Faisal Erlangga Makawi. Ya. Yes, apa? Jengukin, Pak. Secara adat. Jenguk ke Manado. Ya, oh jangan kemana, jenguk online. Bisa juga jenguk online.